Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo Sobat Smart, jumpa lagi bersama dengan saya Lutfi Alam, tutor sosiologi Smart School. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari yang berbahagia ini. Baik buat adik-adik sekalian, mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, izinkan saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi kepada adik-adik sekalian yang sempat join dan bergabung di pagi hari ini, terkhusus kepada Bapak Ibu guru pendamping yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dan belajar bersama di ruang belajar Smart School di pagi hari ini. Nah, baik adik-adik sekalian, adapun tema atau konsep yang insya Allah akan kita bahas nantinya, yaitu adalah bagaimana kita akan mempelajari, melihat lebih jauh, mencermati, dan kita nanti dapat menguraikan dengan jelas apa sih yang menjadi faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, adik-adik sekalian, faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, adik-adik sekalian, ini merupakan refleksi kita bersama supaya kita bisa nanti mempelajari lebih bagus, kita dapat menambah referensi atau ada dasar kita nanti dalam mempelajari faktor penyebab ketimpangan itu. Maka ada beberapa refleksi untuk pelajaran sebelumnya yang saya pikir penting untuk kita singgung ya, adik-adik sekalian. Apa itu? Yang pertama, mari kita mengingat tentang pembelajaran sebelumnya, ya ini bagaimana sih ketimpangan antara kota dan desa itu terjadi. Kemudian ada ketimpangan kualitas, dalam hal ini sumber daya manusia yang mungkin dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Kemudian ada juga ketimpangan ekonomi antar golongan di dalam masyarakat ya. Kemudian ada ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Ini juga punya pengaruh yang signifikan adik-adik sekalian dalam proses bagaimana ketimpangan itu terjadi. Ada ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Kemudian ada ketimpangan dalam bidang kesehatan. Nah, baik adik-adik sekalian, inilah mungkin refleksi atau komponen-komponen pembelajaran yang perlu kita ingat dan menjadi bagian pendukung dalam proses pembelajaran kita di hari ini. Nah, adik-adik sekalian,
Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mudah-mudahan proses pembelajaran ini para peserta didik dapat menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Nah, faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Dan saya pikir adik-adik sekalian mungkin sudah paham, mungkin sudah pernah mendengar, atau mungkin sudah pernah membahas ya di beberapa tempat atau mungkin di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Hari ini kita bisa bahas kembali bahwa yang pertama adalah faktor internal. Jadi faktor penyebab ketimpangan itu secara garis besar ada dua. Faktor internal, ini mungkin yang berasal dari dalam ya, kemudian faktor eksternal. Nah, proses ketimpangan atau gejala sosial atau bagaimana timpangnya dalam kehidupan masyarakat itu dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, ini meliputi rendahnya kualitas SDM karena tingkat pendidikan atau mungkin keterampilan, dan yang terpenting adalah kesehatan itu masuk dalam kategori rendah. Nah, serta adanya hambatan budaya. Nah, baik adik-adik sekalian, pada faktor internal ini lebih banyak dipengaruhi pada aspek individu seseorang. Ya, mungkin karena kualitas SDM-nya, kualitas sumber daya manusia yang rendah ya, tidak punya kesempatan untuk mengupgrade secara berkala kompetensi yang mereka miliki. Itu yang menyebabkan faktor terjadinya ketimpangan. Kemudian mungkin keterampilan yang terbatas, tidak jarang mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah keterampilan. Kemudian kalau faktor kesehatan itu lebih pada, ini juga berpengaruh adik-adik sekalian. Sangat sulit untuk melakukan banyak hal ketika kondisi kesehatan kita kemudian tidak mendukung. Ya, boleh dikata bahwa kesehatan ini bagian terpenting untuk mendukung faktor-faktor yang lain. Nah, kalau bicara tentang hambatan budaya, mungkin beberapa tradisi-tradisi atau kegiatan-kegiatan kita yang menghambat kita untuk melakukan akselerasi perbaikan diri yang menyangkut dengan kesejahteraan, karena ada sesuatu yang dipercaya, mungkin itu yang masuk dalam kategori ada sebagian aspek-aspek budaya yang menghambat. Nah, itulah faktor internal, faktor yang murni berasal dari dalam diri ya, lebih menyangkut ke orangnya. Nah, adik-adik sekalian, sedangkan faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal, berarti faktor yang berasal dari luar. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang, bisa berupa birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang terhadap suatu hal, khususnya dalam hal mendapatkan pekerjaan. Tidak bisa dipungkiri pekerjaan ini menjadi salah satu indikator yang penting kalau kita bicara tentang ketimpangan sosial. Nah, pada aspek eksternal berarti dia berasal dari luar. Bisa saja mungkin kebijakan pemerintah yang tidak adil, kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat kecil, atau birokrasi kemudian yang berbelit-belit, butuh waktu yang lama, kemudian adanya syarat administratif yang harus dipenuhi. Yang masuk dalam kategori birokrasi mungkin bisa kita lihat yang bisa mengakses usaha, yang bisa mengakses proses ekonomi itu secara komplit adalah orang-orang yang punya kelengkapan administrasi yang kuat. Nah, inilah salah satu penyebab eksternal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Di luar bisa kita lihat betapa banyak orang-orang atau saudara-saudara kita yang tidak bisa mengakses kesempatan ekonomi itu secara bebas
karena terhambat di administrasi yang ditetapkan oleh birokrasi tertentu. Nah, ini yang menjadi faktor-faktor yang dari luar ya, termasuk dalam hal mendapatkan pekerjaan. Hari ini kita masih menemui begitu banyak hal yang harus dilampirkan, yang harus dipenuhi oleh seorang pencari kerja dalam mencoba untuk menekuni sebuah karir pekerjaan. Nah, saya pikir itu faktor internal dan faktor eksternal dalam terjadinya ketimpangan. Nah, adik-adik sekalian, ini hanya gambaran-gambaran yang sederhana untuk bagaimana kemudian kita merefleksi di luar, menyaksikan beberapa dinamika-dinamika, beberapa potret-potret kehidupan yang menjadi bagian atau kondisi real terjadinya penyimpangan. Nah, ini kita lihat potret-potret gambarnya di faktor-faktor penyebab ketimpangan. Ini ada beberapa adik-adik sekalian ya, ada banyak. Yang pertama mungkin faktor demografi seperti ini, kemudian kondisi pendidikan kita yang ya mungkin ini gambaran. Kemudian ada kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kemudian kemiskinan. Ini gambaran yang tentang potret lapangan kerja ya. Ini selanjutnya masih menjadi bagian daripada faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, ini perbedaan status. Gambar ini cukup representatif ya, menggambarkan di satu sisi ada yang memperlihatkan apa yang mereka dapat. Ini adalah gambaran sisi lain kehidupan. Kemudian letak geografis, stratifikasi sosial, kemudian sikap prejudis, dan ini mungkin yang terakhir adalah diskriminasi. Nah, adik-adik sekalian, ini tadi ada beberapa ya, kalau tidak salah ada 11 poin. Ini potret-potret atau bagian-bagian yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial itu sendiri. Nah, pada slide selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas secara konseptual, menyinggung mungkin untuk beberapa bagian, sehingga kita nanti bisa lebih paham, bisa mengelaborasikan atau bisa membayangkan bagaimana faktor ketimpangan sosial itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, adik-adik sekalian, ini yang pertama, faktor penyebab ketimpangan sosial, faktor demografi. Ya, ternyata komposisi penduduk, jumlah penduduk itu menjadi bagian daripada terjadinya ketimpangan. Demografi itu berarti sebuah disiplin yang mempelajari tentang masalah kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kondisi demografis antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain yang punya perbedaan, kemudian perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Nah, pada faktor demografi ini yang menjadi starting point-nya ya, bahwa jumlah penduduk di suatu wilayah tidak sesuai dengan fasilitas pelayanan umum sehingga mendorong terjadinya ketimpangan sosial di suatu wilayah. Nah, ini bisa kita bayangkan dan bisa kita rasakan adik-adik sekalian, jumlah penduduk yang terus bertumbuh, kemudian fasilitas infrastruktur, dalam hal ini sarana dan prasarana yang kurang memadai. Artinya demografi ini terjadi karena tidak seimbangnya antara jumlah penduduk yang terus bertambah dengan penyediaan sarana dan prasarana yang ada. Itulah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan social elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif yang merupakan kebutuhan untuk semua orang.
dengan biaya yang mahal, maka peluang untuk masyarakat bawah lebih sedikit untuk melanjutkan pendidikan. Ini terjadi ya Bapak Ibu, betapa banyak adik-adik kita atau mungkin kita sendiri yang tertunda untuk melanjutkan pendidikan karena biaya pendidikan yang terlampau mahal. Kemudian sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada perbedaan mencolok dalam pendidikan yang ada di daerah terpencil dan perkotaan. Ketimpangan sosial dapat dilihat dari fasilitas, kualitas tenaga kerja, dan mutu pendidikan. Nah, adik-adik sekalian, pada poin kondisi pendidikan kita bisa melihat ya, hari ini kita masih percaya bahwa pendidikan adalah menjadi harapan besar bagaimana sumber daya manusia di masa yang akan datang, generasi-generasi penerus bangsa ini, mereka dapat meningkatkan kemampuan, keahlian, keterampilan, atau kompetensi itu secara lebih berkembang, agar mereka mampu memberikan kontribusi yang besar. Tapi kenyataannya adalah tentu dengan berbagai upaya pemerintah, tapi masih saja sampai hari ini kita menemukan potret pendidikan itu yang timpang di mana-mana. Institusi pendidikan yang hanya terpusat mungkin di beberapa wilayah, kemudian sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata, belum kontekstual, masih beberapa bagian yang jauh tertinggal. Ini pada aspek pendidikan. Ya. Nah, yang ketiga setelah pendidikan adalah kondisi ekonomi. Nah, ekonomi ini sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial ya. Kemudian ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena perbedaan antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Kemudian daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, terutama yang memiliki barang modal atau capital stock, akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibanding dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya. Tingginya pertumbuhan penduduk juga membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapat pekerjaan. Nah, pada aspek ekonomi ini, bicara tentang ekonomi berarti bicara tentang bagaimana pendapatan, bagaimana penghasilan yang cukup timpang. Kalau bahasa sederhananya adik-adik sekalian, pada aspek ekonomi ini bahwa ada orang yang kaya sekali, ada orang yang miskin sekali, ada orang yang berfoya-foya, sementara ada orang yang bersusah payah. Nah, inilah yang disebut sebagai ketimpangan dalam aspek ekonomi. Nah, apa yang menyebabkan sehingga jelas terjadi ketimpangan dalam bidang ekonomi? Seperti yang saya sampaikan bahwa ketimpangan ini terjadi karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ya, anggaplah kita melihat Indonesia, kalau kita bicara antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat, ini adalah dua wajah Indonesia yang berbeda. Boleh dikatakan kawasan Timur mungkin dalam perspektif ekonomi itu bagian daripada wajah buruk Indonesia. Kalau kita sandingkan, singgung-singgung tentang bagaimana pendapatan, bagaimana pekerjaan, bagaimana industri, maka inilah ketimpangan antara wilayah barat dan wilayah timur. Ekonomi kita masih terpusat pengembangannya, pembuatan pusat-pusat ekonomi baru, itu kemudian dipusatkan di daerah-daerah tertentu. Anggaplah hari ini mungkin yang mendominasi adalah Pulau Jawa. Nah, tapi harapan besar hari ini saya pikir pemerintah juga sudah memperhatikan pengembangan sektor-sektor ekonomi di kawasan timur Indonesia ya. Nah, ini saya pikir pada aspek ekonomi itu ya, kemudian kondisi ekonomi ini disebabkan oleh sumber daya yang beda. Sumber daya yang berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Wilayah yang punya stok SDA, sumber daya alam yang memadai, maka itu akan
memberikan kondisi perekonomian yang lebih baik. Sementara wilayah yang mungkin stok sumber daya alamnya, kondisi alam yang kurang mendukung, itu biasanya sulit mereka untuk melakukan akselerasi ekonomi. Ya, jadi inilah salah satu penyebabnya mengapa proses ketimpangan itu terjadi, karena kondisi ekonomi yang belum rata. Kemudian adik-adik sekalian, kondisi kesehatan. Pada kesempatan ini saya menampilkan 3 bagian kesehatan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan atau ketimpangan dalam kehidupan masyarakat kita. Yang pertama tentunya adalah bagaimana fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah. Ini kita jumpai setiap hari, kita rasakan juga, kadang-kala kita merasakan kondisi kesehatan ini kalau kita bersentuhan dengan rumah sakit atau unit-unit kesehatan yang fasilitasnya belum merata. Yang kedua adalah jangkauan kesehatan yang kurang luas. Ya. Yang disebut sebagai kurang luas adalah pusat-pusat pelayanan kesehatan itu masih berada di pusat-pusat perkotaan. Sehingga kita lihat dari daerah, dari pelosok itu kemudian harus dibawa ke pusat kota, dibawa ke Makassar, dari daerah dibawa ke Makassar, karena jangkauan kesehatan ini belum mampu melayani secara komprehensif di pedesaan atau daerah-daerah pelosok. Nah, yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Jadi pada aspek kesehatan ini, di samping fasilitasnya, jangkauannya, ternyata pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Jadi sumber daya manusia kesehatan, orang-orang yang bergelut, aktor-aktor kesehatan ini yang belum memberikan pelayanan prima terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Nah, mengapa kondisi kesehatan ini merupakan salah satu faktor kesenjangan? Karena salah satu indikator kemajuan dan kesejahteraan adalah bagaimana kondisi kesehatan sebuah negara atau sebuah bangsa. Nah, jika kondisi kesehatan ini kemudian belum merata atau pelayanan kesehatan belum maksimal, belum memadai, maka inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan. Pelayanan kesehatan terbaik, pelayanan kesehatan yang berstandar itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang memang berduit dan punya akses untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Sementara masyarakat kecil atau masyarakat kebanyakan hanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang mungkin pas-pasan, ya adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya adalah kemiskinan. Nah, salah satu faktor penyebab terjadinya kesenjangan adalah lagu lama tentang kemiskinan. Ya, kemiskinan ini menjadi sebuah dinamika, menjadi sebuah fenomena yang terus menjadi pekerjaan kita, pekerjaan berbagai sektor di sebuah negara. Ya, kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab ketimpangan sosial secara teoritis. Kemudian yang kedua, kurangnya kemampuan, mutu, dan sifat malas yang melekat dalam diri masyarakat adalah beberapa contoh faktor internal. Kemudian birokrasi atau peraturan yang diterapkan oleh instansi perusahaan atau negara merupakan faktor eksternal penyebab kemiskinan. Nah, adik-adik sekalian, di 2 poin ini kita sudah singgung sebelumnya, ya. Ternyata faktor sumber daya manusia, faktor kompetensi, faktor skill seseorang itu sangat berpengaruh langsung terhadap munculnya atau terhadap banyaknya kantong-kantong kemiskinan yang berada dalam sebuah wilayah. Nah, kalau ini terus terjadi, kalau kemiskinan ini kemudian terus melanda kita, maka bisa dipastikan ketimpangan atau kesenjangan sosial ini akan semakin melebar. Ya,
Makanya pada aspek kemiskinan kita harus memaksimalkan pembenahan atau pemberdayaan pada dua aspek ini, yaitu aspek faktor internal dan faktor eksternal. Jadi bukan hanya manusianya yang perlu dibenahi, selain membenahi manusia, lingkungan dan ekosistem dunia kerja yang sehat itu perlu juga diciptakan oleh pihak pemerintah supaya kemiskinan ini kemudian tidak terlalu melebar, potret kehidupan tidak terlalu senjang antara si kaya dan si miskin. Paling tidak ada titik keseimbangan. Ya, pada aspek ini kita sangat berharap si kaya kemudian punya kepedulian untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru, sementara si miskin kita sangat berharap mereka memperbaiki kompetensinya, mengupgrade dirinya, dan tidak terjebak dalam sifat malas ini. Ya, ini ya, karena terus terang faktor-faktor malas, kemudian sikap fatalistik ini yang sangat berpengaruh terhadap kantong kemiskinan ya. Fatalistik berarti sikap yang cepat berserah pada nasib. Tidak usahlah saya berusaha. Mungkin takdir dan nasib saya memang seperti ini. Jadi kita nikmati saja hidup seperti ini. Nah, ini juga kalau ini sikap dan paham tersebut semakin berkembang, maka peluang untuk berupaya dan berprakarsa itu akan semakin kecil. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah sampai di poin ke-6 ya. Ini sebenarnya ada kaitannya. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita sudah sampai di poin ke-6, yakni kurangnya lapangan pekerjaan. Ya. Kesenjangan antar masyarakat tenaga kerja atau masyarakat yang sudah bekerja dengan yang masih menganggur atau pengangguran menjadi semakin besar karena lapangan pekerjaan semakin sempit. Ya, harus diakui ya, lapangan pekerjaan itu menjadi sempit dalam artian lapangan pekerjaan itu arenanya hari ini berubah. Nah, itu penyebab salah satu indikator mengapa kemiskinan itu terjadi. Yang pertama, ini pada aspek kurangnya lapangan kerja, kita bisa lihat. Nah, yang pertama, pekerjaan tergantikan teknologi. Ya, harus diakui, teknologi kemudian hari ini itu merampas banyak pekerjaan-pekerjaan. Ya, betapa banyak pekerjaan yang hilang, adik-adikku sekalian, itu karena keberadaan teknologi. Nah, kita harus siap di sini. Ya, karena pada prinsipnya secanggih apapun teknologi itu tetap diciptakan oleh manusia. Nah, oke. Yang kedua adalah kualitas SDM yang kalah bersaing. Nah, ini kualitas SDM, sumber daya manusia yang mungkin kalah bersaing dengan beberapa mungkin pekerja dari luar. Ini kualitas SDM yang kalah bersaing. Kemudian yang ketiga adalah minimnya pencipta lapangan kerja. Nah, ini yang terjadi adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kalian, adik-adikku ini yang generasi milenial, tidak juga mewarisi generasi sebelumnya yang cenderung ingin menjadi pekerja. Ya, saya tantang adik-adikku sekalian di sekolah untuk jangan bercita-cita menjadi pekerja, tapi bercita-citalah untuk menjadi pembuka lapangan kerja. Karena ini yang minimnya pencipta lapangan kerja. Ayo, semua berlomba-lomba untuk mindset kita adalah menciptakan pekerjaan baru, agar kita bisa menerima pekerja, menerima karyawan, sehingga roda ekonomi atau pasar tenaga kerja ini menjadi bangkit dan berdaya. Kemudian jumlah pencari lapangan kerja yang terus meningkat, sementara lapangan kerja minim. Nah, ini ada kaitannya dengan tidak mendapat edukasi sejak dini. Jadi adik-adik sekalian, kita hari ini sejak dini itu harus memang membincangkan tentang pekerjaan dan karir kepada adik-adik kita. Jadi usia-usia SD jangan nanti menyinggung pekerjaan,
Ya, jangan nanti menyinggung pekerjaan di usia SMA atau di usia perguruan tinggi. Ya, jadi menyinggung tentang karir, pekerjaan di masa yang akan datang itu harus diobrolkan sejak dini. Ya, harus diedukasi sejak dini. Jadi mulai dari TK atau mulai dari SD itu harus dibincangkan adik-adik sekalian. Kemudian tingginya tuntutan upah minimum. Nah, inilah yang membuat para pengusaha atau para investor atau para pendiri usaha yang berpikir untuk menciptakan perusahaan atau menciptakan perusahaan-perusahaan baru karena terlalu tingginya tuntutan, tingginya gaji. Nah, ini mungkin yang harus menemukan titik temu ya antara pihak perusahaan, mereka juga tidak terlalu terbebani, dan karyawan yang gajinya juga tidak terlalu rendah. Kita harapkan ada pada situasi yang seimbang. Nah, itu tadi yang keenam, adik-adik sekalian. Terus kita sudah sampai pada yang ketujuh, perbedaan status sosial masyarakat. Nah, ini ketimpangan juga. Ketimpangan sosial ini merupakan ketimpangan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Ketimpangan ini bisa dilihat perbedaan status sosial antara si kaya dan si miskin. Sederhananya adik-adik sekalian, kita bisa melihat, kita bisa merasakan perlakuan antara si kaya dan si miskin ini sangat berbeda. Ya, itulah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan perlakuannya, status yang melekat dalam dirinya, menyebabkan perlakuan, akses ini sangat berbeda antara si kaya dan si miskin. Jadi inilah yang faktor yang ketujuh. Mengapa kemudian proses kesenjangan itu terjadi? Ini contoh, mudah-mudahan ini tidak terlalu terjal antara si kaya dan si miskin ya, adik-adik sekalian. Terus yang ketujuh adalah letak geografis. Nah, letak geografis masuk dalam salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan. Nah, mari kita lihat sama-sama adik-adik sekalian. Secara geografis, Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang jumlahnya sangat banyak. Berarti kita ini adalah negara kepulauan ya. Sayangnya pulau-pulau ini belum dikelola dengan baik, sehingga ketimpangan sosial pun akhirnya terjadi. Ya, pulau-pulau kecil yang tidak tertangani pemerintah akhirnya tertinggal dengan pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sumatera. Nah, pada aspek geografis, anggaplah kita Indonesia ini negara kepulauan, tetapi banyak pengamat yang mengatakan bahwa manajemen Indonesia tidak diurus berdasarkan basis kepulauan. Nah, makanya hari ini saya melihat pemerintah itu melakukan sebuah kebijakan pemerataan kehidupan sosial ekonomi berbasis arus negara maritim. Nah, saya pikir ini sesuatu yang menjanjikan, sesuatu harapan besar bagi perbaikan kesenjangan di masa yang akan datang. Ya, karena benar sekali bahwa negara kepulauan itu berarti negara yang didominasi oleh laut. Maka proses pengelolaannya juga harus berbasis laut. Nah, ini salah satu kebijakan pemerintah yang ingin membuat poros maritim, bagaimana memulai pembangunan itu dari sektor laut. Nah, inilah salah satu yang dilakukan pemerintah untuk melakukan akselerasi dalam upaya mengurangi kesenjangan antara barat dan timur, antara di kota dengan di pelosok-pelosok ya. Nah, ini bisa kita lihat. Karena letak geografis ini ketika tidak tertangani dengan baik, maka pasti akan memunculkan kesenjangan. Yang selanjutnya adalah adik-adik sekalian, salah satu penyebabnya adalah stratifikasi sosial. Jadi beberapa kelompok masyarakat tertentu yang masih menganut close stratification atau pendekatan sistem stratifikasi tertutup, yaitu sistem stratifikasi yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan sosial adalah sistem stratifikasi tertutup.
yang tidak memberi peluang kepada anggota strata tertentu untuk berpindah ke strata lain. Ini juga salah satu penyebab ketimpangan masyarakat tertentu yang tidak menghargai sebuah kinerja dan usaha. Pokoknya apapun, ketika orang terlahir menjadi si A, maka dia akan menjadi si A selamanya. Oke, itu. Tapi saya pikir sudah sangat terbatas ya kelompok-kelompok masyarakat yang masih menganut close stratification. Ini yang banyak kita jumpai, adik-adik sekalian, masyarakat yang menganut sistem kelas sosial terbuka. Nah, ini yang cukup demokratis. Ini sudah berlaku, tapi masih saja terjadi kesenjangan ya. Mungkin karena itu tadi faktor-faktornya sehingga belum maksimal. Nah, yang selanjutnya adalah salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan adalah sikap prejudis. Adalah sikap yang berdasarkan pada generalisasi yang tidak berdasarkan realitas dan cenderung subjektif. Sikap prejudis bisa diarahkan pada kelompok orang dari kelas sosial, jenis kelamin, umur, partai politik, ras atau suku tertentu. Sikap prejudis dapat menjurus pada sikap stereotip yaitu sikap mengkategorikan kelompok tertentu berdasarkan perasaan suka dan tidak suka. Sikap prejudis juga bisa menjurus kepada sikap rasisme. Nah, adik-adik sekalian, bicara tentang sikap prejudis dalam kaitannya dengan ekonomi dan ketimpangan sosial, maka sikap prejudis ini yang terjadi sekarang adalah para pemilik usaha atau kelompok-kelompok kelas atas itu percaya bahwa orang miskin itu kurang bagus untuk dilibatkan dalam banyak hal. Mungkin itu. Jadi ada stigma yang buruk yang melekat terhadap kelompok-kelompok tertentu yang biasanya dialami oleh orang miskin sehingga sulit untuk melakukan perbaikan ekonomi karena dia mendapat stigma yang buruk. Ya. Kemudian mungkin ini yang terakhir adalah diskriminasi, ketidakadilan ya. Diskriminasi juga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan ini bermuara dari adanya ketidakadilan. Ketidakadilan dalam hasil pendistribusian hasil pembangunan akan menimbulkan rasa tidak puas, biasanya ke pemerintah atau pihak swasta yang dapat memicu adanya berbagai bentuk gerakan sosial seperti demonstrasi dan pergolakan daerah. Nah ini, oke adik-adik sekalian, ya saya pikir di waktu yang tersisa itulah tadi faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Apa tadi ya, beberapa budaya yang menghambat, beberapa tradisi atau budaya yang menghambat sehingga terjadi kesenjangan. Nah, di beberapa kelompok masyarakat itu masih ada yang percaya bahwa perempuan itu kerjanya di rumah. Ya, bahkan ada yang mengatakan setinggi apapun perempuan untuk melakukan pendidikan, itu akan kembali juga ke dapur. Nah, ini yang terjadi. Tapi hari ini, makanya harus dikampanyekan. Salah satu cara yang saya ingin sampaikan adalah, adik-adikku sekalian, generasi milenial ini, generasi harapan bangsa, harus memberikan bukti. Ya, harus memberikan bukti bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dalam akses pekerjaan. Ya. Jadi termasuk mari memberikan bukti karena lapangan pekerjaan atau atmosfer pekerjaan ini kan sehat. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam akses bekerja. Ya, sama-sama punya peluang yang sama untuk mengembangkan diri. Nah, salah satu solusinya adalah mengkampanyekan gerakan gender ya, gender dalam kesetaraan peran laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menambah kompetensi. Ayo adik-adik sekalian, silahkan mengasah kemampuan, keahlian, dan keterampilan. Sehingga itu menjadi terasa bagi orang tua kita di rumah. Terasa bagi lingkungan kita di rumah bahwa saya tidak sia-sia menyekolahkan anak-anak saya. Karena saya melihat hasilnya. Ya. Dengan seperti itu, maka akan mengikis paham-paham ataupun prinsip-prinsip budaya yang tertinggal tadi yang membatasi
seseorang untuk berkembang. Mengapa sih ekonomi itu menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan? Ya, bicara sederhananya adalah ketika ekonomi terhambat, maka yang lain juga menjadi terhambat. Nah, mengapa ekonomi itu menjadi faktor yang sangat kuat menyebabkan terjadinya kesenjangan? Karena ekonomi ini akan berhubungan erat dengan adik-adik sekalian ya. Bicara tentang ekonomi berarti kita bicara tentang pendapatan, bicara tentang penghasilan, bicara tentang kemampuan. Nah, ini juga akan berkaitan dengan kemiskinan. Nah, makanya dari sekian banyak faktor, maka posisi ekonomi atau posisi situasi ekonomi ini memang berpengaruh besar dan berpengaruh penting dalam bagaimana menekan angka kesenjangan itu. Nah, di lapangan ataupun secara konseptual, kondisi ekonomi itu tidak terbantahkan, bahkan hari ini semakin menegaskan bahwa itulah salah satu aspek yang punya banyak pengaruh terhadap aspek yang lain, yang mengharuskan itu dulu yang harus dibenahi, yaitu pada aspek ekonomi. Ketika ekonomi baik, maka kesejahteraan membaik, kesehatan membaik, kemudian kesempatan untuk mengakses pendidikan juga lebih baik. Nah, itu. Yang kedua, apakah ada hubungannya antara kesenjangan sosial dengan perubahan sosial? Ya, bagus sekali. Pasti ada perubahan ya. Karena betapa banyak kesenjangan itu terjadi karena adanya perubahan sosial. Contoh, dulu perusahaan yang mempekerjakan 1.000 karyawan, karena kehadiran perubahan sosial dalam wujud teknologi informasi dan komunikasi, itu kemudian dipangkas menjadi 100. Jadi dari 1.000 menjadi 100. Nah, inilah kaitan langsung, korelasi langsung yang bisa kita lihat sama-sama, bagaimana perubahan sosial itu menciptakan kesenjangan. Nah, di Mall Ratu Indah ataupun di perkantoran-perkantoran itu tidak ada lagi tukang parkir, tetapi yang ada adalah mesin digital. Berapa banyak itu yang tergantikan oleh teknologi karena perubahan sosial. Ya, kondisi geografis ini itu kemudian kalau kita melihat secara lebih jauh ya. Kondisi geografis yang kaya akan sumber daya, kemudian yang kaya akan hasil alam, tentu punya peluang berkembang lebih besar dibanding dengan geografis atau wilayah yang punya sumber daya alam yang terbatas, wilayahnya mungkin kering, kurang potensi yang ada di wilayah tersebut. Ya, jadi saya pikir seperti itu, Nak. Terima kasih atas seluruh pertanyaan dan proses belajar kita hari ini. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, mari terus mengasah diri, mari terus belajar, dan mari terus berbenah, mempelajari banyak hal supaya kita mampu menjadi generasi yang kontributif di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.